di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pendeta Yana Sartian. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nats pembimbing kita pada pagi hari yang berbahagia ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai Hidup bagi kami mengalah
Ibu Saudara dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali berterima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup.
berdosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8, yang menyatakan demikian: berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, yang menyatakan demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Persekutuan Kaum Bapa.
yang kulalui penuh pencobaan. Entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran, kehidupan. Bila sengsara dan kesukaran memimpin hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongku. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus menolong hidupku. Bila sengsara dan kesukaran mengikuti hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongku. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus menolong hidupmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu,
dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami saat ini, kecuali suara Tuhan yang boleh berbicara kepada kami, sehingga kami mampu untuk memahami kedalaman firman Tuhan ini. Lalu kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman ini. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah sendiri, hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperbincangkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan tetap dengan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, itu bicara tentang pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki manusia. Mengapa seorang pelaut yang kapalnya karam itu bisa berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari di samudra? Karena dia punya pengharapan. Lalu mengapa seorang pasien rela mengeluarkan biaya yang mahal? Karena dia punya pengharapan untuk sembuh. Pengharapan adalah prasyarat yang membuat kita hidup. Tanpa makan beberapa hari, seorang pelaut yang kapalnya karam, dia dapat bertahan hidup. Tanpa minum, dia bisa bertahan hidup untuk beberapa jam lamanya. Namun jika tanpa harapan, dia hanya akan bertahan beberapa menit saja. Begitu dia putus asa, dia mulai mengendorkan pelukannya pada papan pengapung, lalu dia akan melepaskan papan itu, lalu dia akan mati tenggelam. Yang membuat orang itu bisa bertahan hidup adalah pengharapan. Jika binatang saja membutuhkan prasyarat untuk hidup, contohnya ini Bapak Ibu, burung itu kan memerlukan udara untuk terbang. Ikan dia memerlukan air untuk berenang. Pohon memerlukan tanah untuk berakar. Apalagi kita manusia yang memang diciptakan oleh Allah sempurna. Manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya, ini memerlukan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan, kita tidak bisa bertahan hidup. Jika Bapak Ibu, Saudara dan saya bisa bertahan hidup sampai hari ini, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan kita hari lepas hari, toh pada kenyataannya kita tetap bertahan hidup. Kenapa? Sebab Bapak Ibu dan saya itu punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, bangsa Israel dikatakan bahwa mereka juga punya pengharapan bahwa tanah Palestina atau tanah suci yang menjadi simbol mereka sebagai umat pilihan Allah itu akan kembali menjadi milik mereka. Karena bagi Israel, tanah itu bukan hanya menjadi tempat untuk berpijak, tetapi juga tempat mempertaruhkan kehidupan. Tentunya harapan bangsa Israel ini itu tidak akan menjadi sia-sia. Mereka akan mendapatkan kembali tanah yang telah dihancurkan atau diporak-porandakan oleh bangsa asing, yaitu Edom. Dan Allah memberikan seperti kebahagiaan. Allah memberikan harapan bahwa Dia berjanji akan melawan musuh-musuh Israel. Dan ini menjadi nyata ketika Allah menghancurkan
dan tanah yang dijarah itu dapat kembali dihuni. Pada akhirnya Bapak Ibu, bangsa Israel mendapatkan kembali harta mereka yang sangat berharga, dan keadaan mereka akan kembali seperti dulu ketika Daud berkuasa, bahkan lebih daripada itu. Semuanya akan dipulihkan oleh Allah. Jadi Allah telah memulihkan kehidupan bangsa Israel dari keterpurukan mereka, dari titik nol, dan Allah mengembalikan semuanya seperti semula, bahkan lebih, supaya bangsa Israel bisa menjadi berkat bagi keturunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan kehidupan bangsa Israel? Dalam catatan saya ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Allah memulihkan bangsa Israel secara lahiriah, bahkan secara fisik. Bangsa Israel yang telah jatuh ke tangan musuh dan menjadi bangsa yang tidak ada harga dirinya itu dipulihkan oleh Allah. Tuhan pulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang memiliki harga diri. Dan Allah memberkati kehidupan mereka dengan luar biasa. Pengalaman bangsa Israel yang jatuh dan dipulihkan ini, Bapak Ibu, ini juga menjadi pengalaman kehidupan kita. Bapak Ibu dan saya pasti pernah jatuh dan terpuruk karena berbagai beban hidup yang kita alami. Ketika kita harus ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, ketika penderitaan datang silih berganti, ketika sakit penyakit, bahkan ketika masalah ekonomi itu melanda kehidupan kita. Kita pernah jatuh dan terpuruk. Lalu kita harus bangkit. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka terjatuh, ketika mereka berada pada satu posisi yang terpuruk sebagai bangsa pilihan Allah, namun ada pada posisi sebagai bangsa yang tidak lagi memiliki harga diri. Namun mereka bisa bangkit. Kita pun juga pasti bisa bangkit. Kalau bahasanya sekarang itu move on, gitu ya. Kita harus move on. Dan kita harus memulai segala sesuatunya itu dari nol. Dan untuk memulai segala sesuatu itu dibutuhkan sebuah keberanian dan keyakinan bahwa Allah sanggup memulihkan kondisi yang kita alami. Lalu yang kedua, Allah adalah sumber pengharapan. Ketika bangsa Israel menangis di Babel karena tanah mereka dirampas oleh musuh-musuh mereka, maka Allah memberikan seperti harapan bagi bangsa Israel. Dan harapan yang sama itu juga Allah berikan kepada kita. Ketika kita terjatuh, ketika badai kehidupan mendera kita, ada satu harapan. Dan harapan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika pandemi virus corona ini melanda dunia dan Indonesia, kita pun juga mengalami rasa takut dan khawatir. Lalu kita bertanya, sampai kapan ini semua? Saya katakan Bapak Ibu, semua ini akan berakhir. Kita pengkhotbah katakan bahwa
kita bertekun, mendekatkan diri kepada Tuhan, nanti ada waktunya di mana kita kembali bebas untuk berkarya, kembali bebas untuk beraktivitas. Namun satu yang Allah mau, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Dia dan percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kondisi kita saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun yang kita alami, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, bahkan kita sebagai satu persekutuan pun juga sedang bergumul, kita sebagai anak negeri ini pun juga sedang bergumul. Ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah peduli dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kan ada syair lagu yang mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala sesuatu gitu. Jadi pada dasarnya Allah mengerti, Allah peduli segala sesuatu yang kita alami saat ini. Kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Dia akan memulihkan kondisi kita. Itulah yang harus menjadi sebuah keyakinan kita sebagai orang percaya. Allah sanggup memulihkan kondisi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tetaplah menaruh seluruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di
Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, karena Kau boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman-Mu. Firman yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami dimampukan untuk terus menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan yakin dan percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kondisi dan situasi apapun yang kami alami saat ini. Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, jemaat GPIB Sejahtera Malang ini, dimanapun mereka berada, baik mereka yang beribadah di rumah masing-masing, yang tertunduk di hadapan-Mu saat ini. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gedung gereja yang kami cintai ini, karena virus corona memutuskan kontak sosial kami. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami ada di rumah kami masing-masing beribadah, kami percaya disitulah Allah sedang bekerja. Allah bekerja untuk memulihkan kondisi kami, baik kami yang terbeban karena berbagai persoalan kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami, bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup memulihkan mereka. Sekali lagi kami mempertaruhkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh penatua dan diaken. Kami berdoa juga untuk seluruh pengurus Pelkat yang ada, komisi-komisi, bahkan BPPJ. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini kami semua juga sedang bergumul karena pandemi virus corona. Kami harus meninggalkan segala aktivitas kami sejenak Tuhan, sampai situasi ini membaik. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, bersama dengan jajaran. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, dan tim medis. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bersentuhan secara langsung dengan pasien-pasien virus corona, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami percaya bahwa mereka adalah alat yang Tuhan pakai, dan kami meyakini bahwa Tuhan, virus ini akan segera berlalu. Tuhan akan memulihkan kondisi bangsa kami seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang di surga. Sekali lagi kami mempertaruhkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di sepanjang sepekan lamanya. Biarlah ketika kami menjalani kehidupan kami sepanjang sepekan lamanya ini, kami tetap berada dalam
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai